Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Rizky Arifin. Saya Devi Dwi Rasmalia. Saya Malinda Jentasari. Kita di sini ingin mempresentasikan pemajakan wajib pajak luar negeri. Pengertian pajak penghasilan PPh pasal 26. Pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 sebagai pajak yang terkait dengan wajib pajak luar negeri atau WPLN, segala badan usaha yang bertransaksi dan melakukan pembayaran seperti gaji, dividen, bunga, dan lain-lain terhadap WPLN diharuskan melakukan pembayaran transaksi tersebut. Dengan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dapat berubah ketika wajib pajak ikut serta dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty. Subjek PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, maka berikut individu atau usaha yang termasuk WPLN. Individu yang tak tinggal di Indonesia, individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Individu yang tak tinggal di Indonesia, individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Subjek pemotongan pajak yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, badan orang pribadi yang ditunjuk, terus ada penyelenggara kegiatan, ada BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek pajak ayat 1 dividen. Ayat 1A dividen, ayat 1B bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ayat 1C royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ayat 1D imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Ayat 1E hadiah dan penghargaan. Ayat 1F pensiun dan pembayaran berkala lainnya, ayat 1G premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, ayat 1H keuntungan karena pembebasan utang, ayat 2A penghasilan dari penjualan atau penghasilan harta, ayat 2B premi asuransi. Ayat 2A itu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat 3 UU PPh. Ayat 4 penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak atau earning after tax. Tarif 20% dikali P3B. DPP ada penghasilan bruto pasal 26 ayat 1. Perkiraan penghasilan neto pasal 26 ayat 2 dan ayat 2A. Earning after tax pasal 26 ayat 4. Ketentuan tarif PPh pasal 26 ayat 1 atas penghasilan yang diterima oleh WPLN non-BUT yang berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian, utang, royalti sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang dipotong PPh 20% dari bruto atau sesuai dengan P3B bersifat final. PPh pasal 26 ayat 2 yang berisi penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta. Contohnya nih ada barang bergerak seperti perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor,
kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan. Sepanjang nilainya melebihi 10 juta. Dipotong PPh 20% dari perkiraan penghasilan neto, dalam kurung 25% dari harga jual. PPh pasal 26 ayat 2 yang berisi penghasilan dari premi asuransi yang diterima perusahaan asuransi luar negeri. Dipotong PPh 20% dari perkiraan penghasilan neto atau 50% atau 10% atau 5% dari jumlah premi. Perkiraan penghasilan neto 50% apabila dibayar oleh tertanggung, 10% apabila dibayar oleh perusahaan asuransi dalam negeri, 5% apabila dibayar oleh perusahaan reasuransi dalam negeri. PPh pasal 26 ayat 2A yang berisi penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 18 3C Undang-Undang PPh. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara company atau special purpose company yang didirikan oleh atau bertempat di tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dipotong PPh 20% dari perkiraan penghasilan neto, 25% dari harga jual. PPh pasal 26 ayat 4 atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak pasal 17 Undang-Undang PPh dipotong PPh 20% dari DPP kecuali ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan PMK 14 atau PMK 03 2011. Dasar pengenaan pajak, penghasilan kena pajak, PPh pasal 17 terutang. Di sini ada ikhtisar objek pajak, DPP, dan tarif PPh pasal 26. Nah, objek pajaknya itu ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung nilai, hadiah dan penghargaan, keuntungan karena pembebasan utang. Nah, di sini tuh DPP-nya jumlah bruto penghasilan. Cara tarif efektifnya 20% dikali jumlah bruto. Selanjutnya, ada penjualan harta di Indonesia lebih dari 10 juta. DPP-nya itu 25% harga jual, tarif efektifnya 5% dikali harga jual. Ada contoh perhitungan kasus. PT XYZ mempunyai wakil di luar negeri yang mengasuransikan gedung bertingkat kepada perusahaan di negeri tersebut dan melakukan pembayaran sejumlah premi di tahun 2000 dengan bayaran 1 miliar. Maka perhitungan PPh pasal 26 perkiraan penghasilan 50% dikali 1 miliar sama dengan 500 juta. PPh pasal 26 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Atau 10% dikali 1 miliar. Walau tak jarang, juga jika perusahaan XYZ mengasuransikan gedung di perusahaan Indonesia dengan melakukan pembayaran premi sejumlah 1 miliar. Perusahaan dapat melakukan reasuransi ke perusahaan di negeri tersebut dan hanya perlu membayar 500 juta. Maka perhitungan PPh pasal 26 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. PPh pasal 26 PT XYZ 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta atau 2% dari 2% kali 500 juta. Contoh perhitungan kasus 2.
Zhang He adalah orang asing yang berkewarganegaraan Inggris yang memegang saham sebesar 25% pada PT XYZ. Pada tahun 2020, Zhang He menjual keseluruhan sahamnya sebesar 5 miliar kepada Ben yang merupakan orang asing asal Argentina. Anggap tak ada P3B antara Indonesia dengan Argentina maupun Inggris, maka perhitungan PPh 26-nya 20% dikali 25% dikali 5 miliar, sama dengan 250 juta. Kemudian melihat PMK nomor 258, PMK 03 tahun 2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham. Maka pendapatannya atas saham yang dijual tersebut dikenakan pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Sementara penghasilan neto sebesar 25% dari harga jual. Ketika terdapat P3B antara kedua negara, maka potongan PPh pasal 26 diberlakukan ketika hak perpajakan berdasarkan P3B berada di pihak Indonesia. Memang menjadi penting bagi wajib pajak agar mengetahui apakah negara yang bersangkutan terdapat P3B atau tax treaty atau tidak. Hal ini menjadi penentu tarif pajak PPh 26. Lalu bedanya dengan PPh 21, perbedaan PPh 21 dan 26 terletak pada subjeknya. PPh 21 berkaitan dengan pajak penghasilan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan atas nama wajib pajak pribadi dalam negeri. Kemudian PPh 26 berhubungan dengan kantor perwakilan negara asing serta organisasi internasional. Wajib pajak yang melakukan e-filing terhadap PPh pasal 26 dilakukan di aplikasi perpajakan yang bekerjasama dengan DJP secara gratis. Dengan aplikasi pajak, wajib pajak dapat mengisi formulir dan mengimpor data SPT masa PPh 26. Penyetoran atau pembayaran PPh pasal 26. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Contoh, pemotongan PPh pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 1996. Penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 1996. Bila tanggal 10 Juni 1996 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan PPh pasal 26. Pelaporan PPh pasal 26 dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa PPh pasal 26. Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa harus dilampiri lembar kedua SSP. Lembar kedua bukti pemotongan dan daftar bukti pemotongan. Contoh, pemotongan PPh pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 1996. Pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1996 bila tanggal 20 Juni 1996 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga. Setelah tahun pajak atau bagian akhir tahun pajak berakhir atau sebelum SPT disampaikan. PPh pasal 26 yang tidak bersifat final. Pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri normalnya bersifat final. Namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf B dan huruf C UU PPh
dan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajaknya tidak bersifat final. PPh pasal 26 tidak bersifat final tersebut dapat dikreditkan dalam SPT tahun pajak penghasilan. Penghasilan tertentu yang dipotong PPh pasal 26 tidak bersifat final, yaitu pemotongan atas penghasilan sebagai berikut. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha yang tetap di Indonesia. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diterima atau diperoleh kantor pusat. Sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Ya, demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.